bersama kami Damai Saku yang mengangkat tema tentang munafik. Dalam segmentasi berikut ini Kiai Sarif akan menjelaskan kepada kita bagaimanakah bahaya dan balasan bagi orang yang mengidap penyakit yang berbahaya yang disebut dengan munafik. Silakan Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal jam'ul karim, pemirsa TV One dimanapun berada, jamaah sekalian yang berbahagia yang semoga Allah istiqomahkan kita untuk melakukan ketaatan sampai akhir hayat kita. Semoga Allah bebaskan diri kita dari sifat kemunafikan. Di antara ciri-ciri orang munafik yang paling jelas itu adalah tukang bohong. Ibu, kalau dibohongin enak apa enggak? Enggak mau dibohongin sama suami kan. Tapi kalau habis dibohongin diajak ke toko emas mau? Enggak mau. Diajak ke toko emas doang kagak dibeliin. Udah mahal. Sakit kalau dibohongin. Sakitnya di mana? Di sini. Karena itu sampai Allah di dalam Al-Quran bilang, berfirman, jangan ente temenin duduk orang munafik. Karena dia adalah orang yang tidak membawa manfaat, yang akan membuat engkau merasa merasa sakit hati atau kecewa. Bagaimana Rasulullah SAW begitu ditipu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang munafik ini gak kira-kira Mas Agung, bukan cuma pengen nipu manusia, Allah pengen dia tipu. Yukhadi'una allaha walladzina amanu. Itu kata Al-Qur'annya. Itu kan cerita orang munafik. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang munafik ini orang yang kata Allah bahkan nanti akan dikumpulkan di neraka jahanam bareng orang-orang kafir. Dan dia berabe nih, mukanya sama, kelihatan beriman. Tadi disampaikan di awal. Tampak zahir dia beriman, di hatinya dia kufur. Makanya orang yang kayak begini, orang yang dia akan membawa madarat. Dia diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, orang yang suka membuat kerusakan di permukaan bumi. Kalau dibilang dia sedang membuat kerusakan di permukaan bumi, dia bilang enggak, kami enggak membuat kerusakan di bumi. Dia mengadu domba, di kelompok lain dia bilang dia kelompoknya, begitu pindah ke kelompok yang lain dia bilang dia kelompoknya. Ini orang munafik mukanya ada dua. Jemaah sekalian yang berbahagia, karena itu Allah memuji seseorang hamba yang dia terbebas dari sifat kemunafikan. Di dalam Al-Quran diceritakan dalam surat Maryam, Allah memuji Nabi Ismail. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana innahu kana sadiqal wa'di wa kana mardiyah. Jamaah sekalian berbahagia, dia adalah orang yang menepati janji. Nabi Ismail alaihissalam diceritakan dalam kitab Ihya bahwa dia pernah mengikat janji kepada seorang untuk bertemu dengan seseorang. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiyya. Begitu ayat yang Allah sampaikan dalam surat Maryam. Dia diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Dia mengikat janji kepada seseorang untuk bertemu di sebuah tempat. Jemaah, tetapi orang yang berjanji sama dia ingin bertemu di sebuah tempat, dia udah tungguin, dia lupa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail?
beliau menunggu kedatangan orang itu sampai 22 hari. Di situ aja ditungguin. Kalau kira-kira kita nungguin sampai kelewat setengah jam aja udah habis tuh. Nih orang janji doang, emang enak kita disuruh nungguin. Nabi Ismail 22 hari, maka itu Allah puji. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Maka itu orang-orang munafik, mereka pasti akan menjadi orang yang selalu menyakiti hati orang yang ada, yang bertemu, yang dia temuinya. Dan salah satu ciri, ini bahaya jamaah sekalian berbahagia, saya ingin menyampaikan bahwa orang-orang munafik itu di antara ciri-cirinya adalah mereka suka menunda sholat, males-malesan. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Jadi kan kita perlu barometer nih, kira-kira terbebas enggak diri kita dari sifat munafik. Kalau ente menunda-nunda waktu sholat, hati-hati, jangan-jangan bersemayam sifat kemunafikan di dalam diri ente. Kenapa jamaah sekalian berbahagia? Karena Allah menceritakan Nabi Ismail bahwa beliau orang yang menepati janji, dan cirinya orang yang menepati janji bukan hanya dia yang mendirikan sholat, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiyya. Adalah Ismail orang yang menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau bapak ibu kemudian punya anak males-malesan sholat, bapak dan ibu enggak menegurnya juga, jangan-jangan pada saat kau biarkan anakmu meninggalkan sholat, maka engkau terindikasi punya sifat munafik. Kenapa? Engkau diberikan amanah, anak itu amanah dari Allah. Dan ciri orang munafik, wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah dia khianat. Itu anak amanah dari Allah. Itu anak akan menjadi Yahudi, akan menjadi Nasrani, akan menjadi Majusi. Kata Nabi, tergantung orang tuanya. Kalau ente biarkan anak ente meninggalkan sholat, padahal ente mendapatkan amanah yang pada waktunya akan dimintakan pertanggungjawaban kelak di yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang berbahagia, dibiarkan tuh anak tidak sholat, bapak dan ibunya yang sibuk sholat, anaknya dibiarkan. Jangan-jangan engkau punya indikasi sifat khianat, dan sifat khianat itu adalah ciri orang munafik. Waliyadzubillah. Kan kita perlu introspeksi, bapak ibu sekalian pemirsa dimanapun berada, bahwa paling kagak demen kita kalau ketemu orang yang di depan kita ngomongnya lain, di belakang ngomongnya lain. Kalau kata orang Betawi, gue mau bejek aja tuh orang. Di depan kita dia ngomong nyakep-nyakepin kita, di belakang dia ceritain jelek-jelek kita. Orang-orang munafik yang dia di permukaan berbeda, di dalamnya berbeda. Maka itu Allah ancam, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Waliyadzubillah. Allah akan kumpulkan itu orang-orang munafik dengan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam semuanya. Makanya di zaman akhir begini kita perlu jagain. Jangan kita ikut-ikutan suka ngebohongin. Sampai Imam Bukhari begitu apik dalam mendapatkan hadis, dalam perjalanan berbulan-bulan untuk mendapatkan satu hadis, begitu ketemu orangnya sedang bohong-bohongin seekor kuda. Dia punya tempat makanan demi untuk menangkap seekor kuda. Begitu Imam Bukhari lihat, ternyata di tempat makanan itu, ember itu nggak ada makanan. Dia lagi bohong-bohongin seekor kuda. Kata Imam Bukhari, tidak jadi aku mengambil hadis darimu. Mana mungkin aku mengambil sebuah hadis dari seseorang yang sudah membohongi makhluk Allah. Itu seekor kuda.
Makanya saya bilang kalau orang Islam itu toleransinya diajarin pol-polan sama Nabi. Pol-polan Bu, bukan hanya kepada manusia, kepada hewan. Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang toleransi. Bahkan bukan hanya tentang toleransi, jangan kau berkata dusta terhadap seekor hewan saja. Engkau diperintahkan untuk berlaku baik. Buat apa Rasulullah kemudian memerintahkan bila engkau ingin menyembelih seekor hewan, kemudian diperintahkan untuk mempertajam itu senjatanya, supaya kau tidak terlalu lama menyakiti hewan yang kau sembelih. Lalu kau ingin ajarkan umat Islam untuk toleransi, padahal dia sudah dipesan oleh seorang nabi. Mengada-ngada bila mereka berkata Islam tidak toleran kepada sesama, karena Nabi mencela mereka yang tidak toleransi. Mudah-mudahan ini manfaat. Masya Allah, luar biasa sekali sebuah penjabaran yang memberikan gambaran kepada kita betapa dinullah Islam adalah din yang sempurna, sebuah tatanan sempurna yang mengatur semua lini sedetil-detilnya. Bahkan tadi urusan dengan binatang pun kita bisa dicap sebagai orang yang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Insya Allah dalam segmentasi berikutnya nanti kita akan berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan sekaligus kita akan dalami tema kita tentang bagaimanakah bahaya dari munafik.